Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan menjalani aktivitas kita dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kita jalani dengan firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun kita untuk selalu hidup di dalam roh Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan kali ini dari 2 Korintus 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana Tuhan ido tondi, jadi barang di dia peton dini Tuhan di sido adong halua. Dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kemerdekaan merupakan sesuatu yang diimpikan oleh orang-orang, di mana kemerdekaan itu ada kebebasan. Dalam kemerdekaan itu lepas daripada ketertekanan hidup. Oleh karena itu, kalau dikatakan kemerdekaan itu adalah keterbebasan daripada keadaan lama, keadaan terjajah, keadaan kegelapan kepada sesuatu keadaan yang penuh dengan sukacita. Dikatakan pada firman Tuhan bahwa di mana adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita melihat di dalam penciptaan bahwa sesungguhnya sebelumnya dunia itu, apa yang ada itu adalah dalam keadaan kacau balau. Dalam istilah bahasa Ibrani dikatakan merahepet. Dan kemudian ruah Elohim merahepet ahmayim, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena keadaan pada saat itu adalah keadaan kaos, kacau balau. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, kemudian Allah menyatakan firman-Nya, maka kekacauan itu, keadaan kaos itu menjadi keadaan keteraturan. Sehingga dengan keteraturan itu, maka melalui itu segalanya kelihatan baik. Dan kalau kita mengingat bagaimana murid-murid Yesus dalam perjanjian baru, ketika mereka sudah melihat Yesus sudah mati, kemudian bangkit daripada kematian dan naik ke sorga, sesungguhnya kehidupan mereka penuh dengan keadaan kacau balau. Dan mereka takut akan segala keadaan yang akan mereka hadapi, karena pemimpin mereka yang memandu mereka selama ini, yaitu Yesus Kristus, sudah naik ke sorga. Namun ketika roh Allah datang dan diam di antara murid-murid, maka keadaan kacau itu dinyatakan menjadi keadaan tenang. Mereka masih menjadi mampu membahasakan bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang tidak dimengerti orang lain sebelumnya. Namun beberapa bangsa menjadi mampu mengerti atas keselamatan yang dinyatakan oleh para murid-murid. Saudara terkasih di dalam Kristus, inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan kali ini. Roh Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Artinya, roh itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Roh itu tidak dibatasi oleh sebuah keadaan. Namun roh Allah adalah di mana Allah ingin, disitulah dia ada. Dan di segala keadaan situasi, Allah melalui keputusan dan kehendak Allah lah segalanya itu terjadi dan menjadi sebuah kemerdekaan dan kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita merasa terjajah secara pola pikir, mari undang roh Tuhan untuk menjernihkan pemikiran kita, untuk mengarahkan pemahaman kita tentang Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kacau balau di dalam batin kita oleh karena beratnya pergumulan hidup, mari roh penuntun yang menguatkan dan penghibur itu undang dalam dirimu, sehingga keadaan kekacauan, keadaan yang penuh dengan pergumulan itu diterangi oleh roh Allah, sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi mampu, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan Allah adalah roh, di mana ada roh ada kemerdekaan, mau dinyatakan bagi kehidupan kita, biarlah hidup kita dituntun, diarahkan
dan disertai oleh Roh Allah yang diam di dalam diri kita, sehingga paradigma kita, kehidupan kita, dan apa yang kita lakukan dimerdekakan oleh Allah. Kita menjadi mampu memahami apa yang belum kita pahami. Kita bisa mengerti apa yang tidak bisa kita mengerti. Dan melalui Roh Allah kita akan mengerti akan rancangan dan keputusan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hidup dalam tuntunan Roh yang memerdekakan itu. Karena di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan mengingatkan kami. Dalam hidup kami ada Roh Allah yang mampu memberikan pemahaman, mampu memberikan pengertian, mampu menerangi jiwa kami, sehingga melalui Roh itu kami menjadi dimerdekakan. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi menuntun kami, biarlah firman ini menerangi hati kami, sehingga kami menjadi hidup di dalam tuntunan dan kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus